Baik, tepat di hari pertama bulan puasa, kita akan membahas tentang reducing project duration, ya, project duration. Oh iya, mudah-mudahan UTS-nya kemarin terlalu mudah ya Bapak-Bapak ya. Yeah. Ya, jadi seingat saya mengurungkan niat untuk membuat soal yang expected time, jadi supaya untuk mengurangi waktu pengerjaan saja, langsung ke durasi yang ada. Baik, ini adalah reducing project duration. Suara saya jelas terdengar apa mboten? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi mengurangi durasi proyek ini artinya kita sebagai manajer proyek atau PIMPRO itu ingin melakukan hal-hal supaya selesainya proyek itu lebih dipercepat, ya. Jadi ini penting karena yang jelas yang pertama, proyek yang umum jika selesainya dipercepat maka kita akan memperoleh yang namanya bonus biasanya. Jadi percepatan sehari itu dapat bonus berapa persen dan seterusnya. Sebaliknya apabila kita mengalami keterlambatan maka kita akan terkena penalti, ya. Istilahnya saya lupa, PPM atau part per mil atau apa, jadi dendanya per hari keterlambatan itu sekitar berapa persen dari nilai kontrak yang ada. Jadi bagi PIMPRO durasi itu adalah Tuhannya, begitu ya, adalah mazhabnya. Nah, reducing project duration ini kita sudah masuk ke bagian ini, sudah di tengah-tengah, sudah hampir selesai, bukan di tengah-tengah. Jadi dari sekian banyak hal yang yang kita pelajari, maka ada sekian banyak dan ini kita mencapai tengah-tengahnya begitu ya. So time is money. It is about cost time trade off. Jadi trade off itu adalah ya kalau kita lebih lama biaya lebih mahal. Ya, kalau kita lebih cepat maka biaya akan lebih murah. Dalam hal ini kita mendapatkan payoff, termasuk di sini adalah customer requirement dan kontrak komitmen. Jadi ada bonus tadi, ada tekanan time to market. Time to market itu artinya proyek yang kita jalankan itu ndang segera dipakai oleh customer. Jadi nilainya jauh lebih karena lebih cepat, maka supaya customer tidak lari ke tempat lain. Contohnya begini, kita mendirikan mall, maka semakin cepat kita membuka mall, maka tenan penyewa itu akan semakin cepat mengisi, cash flow kita semakin bagus. Demikian halnya, ini tadi saya sebutkan insentif, kemudian overhead dan goodwill cost. Jadi overhead dan goodwill itu biaya-biaya yang di luar biaya pokok. Kemudian ada unpredictable delay. Jadi mungkin ada masalah yang bisa kita segera selesaikan biar tidak menjadi penunda. Kemudian pressure to move resources to other project. Nah, ini yang paling penting dari sekian banyak alasan. Intinya kalau kita mengerjakan proyek dan selesai dan ganti ke tempat lain, dan bayaran gitu ya istilahnya Nah, cuman sayangnya kalau bapak-bapak mungkin pernah berinteraksi dengan tukang, betul ya, dengan tukang itu kecenderungannya gimana tukang, Pak Elvan? Maaf. Kalau harian biasanya Pak, kalau tukang harian biasanya dilama-lamakan, diolor-olor waktu. Nah itu, ya. Walaupun borongan itu juga dia walaupun cepet-cepetan, tapi tetap
ya yang saya rasakan ke kegiatannya itu kadang-kadang masih terlalu lama. Dia tidak berpikir tentang bayaran dan ganti tempat gitu ya. Belum. Hanya sedikit tukang kita yang sudah berpikir ke arah sana, sedikit sekali. Nah, ini beberapa option ketika kita ingin mempercepat project completion, nah, supaya ya ini yang ngomong biar gantian ya, puasanya biar bareng-bareng ini. Kapten Zuhun, silakan Pak, mohon dijelaskan ini maknanya apa Pak? Dalam bahasa Indonesia saja namanya. Baik Pak, ini adalah pilihan-pilihan untuk mempercepat penyelesaian dari suatu proyek. Yang pertama dengan menambahkan sumber dayanya. Yang kedua, outsourcing project work berarti menambah atau untuk pekerjanya nih Pak, untuk outsourcing Pak. Bekerja. Scheduling overtime berarti untuk jadwalnya mungkin ditambah. Dalam hal ini bahasanya lembur Pak. Lemburkan. Yang ketiga, do it twice, fast and correctly. Dikerjakan 2 kali lebih cepat dan secara benar, jadi tidak asal cepat saja. Yang ketiga, yang terlanjut adalah reducing project scope. Dalam ini adalah untuk lingkup proyeknya mungkin spesifik lagi atau lebih spesifik, tidak terlalu meluas, jadi proyeknya lebih cepat dan tepat selesai. Compromise quality, yaitu untuk kualitasnya mungkin bisa dikurangi. Dalam hal ini bukan menjadi jelek, tidak, tetap bagus, mungkin dikurangi untuk mempercepat hasil dari proyek tersebut. Dan terakhir ada fast tracking. Mungkin untuk fast tracking lebih target pekerjaan yang mohon maaf kalau salah. Iya, sudah betul semua ya. Jadi khusus fast tracking itu adalah kita melakukan hal-hal yang bisa track itu mencari ya, kita cari untuk mempercepat masing-masing pekerjaan. Ya. Kemudian tadi mungkin yang lain sudah tepat sekali. Jadi yang masalah outsourcing ini adalah jika ada pekerjaan yang bisa kita bebankan ke pihak ketiga, ya. Artinya dalam hal ini supaya agak cepat gitu ya, kita serahkan ke pihak ketiga gitu ya, supaya resource kita bisa mengerjakan yang lain. Jadi misalnya, ini sudah sampai pengecatan, coba kita kita lihat, kita berikan ke pihak ketiga. Kalau kalau oke, berarti ya kita jalan lebih cepat. Betul sekali Pak Sun. Nah, rasional untuk jadi alasan untuk mengurangi durasi proyek, jadi reducing the time of a critical activity usually incurs additional direct cost. Artinya begini, Bapak-bapak kemarin sudah ahli masalah penjadwalan berdasarkan network atau jaringan kemarin. Nah, maka yang bisa kita perpendek, itu adalah lintasan kritis. Ya, jadi lintasan kritis adalah kegiatan-kegiatan yang kemarin merupakan penentu dari durasi proyek. Jadi monggo dicek kembali yang diagram jaringan kemarin, bahwa kegiatan-kegiatan kritis itu kalau kita percepat bisa mengurangi durasi proyek. Tetapi masalahnya adalah dengan mempercepat itu biasanya ada tambahan biaya langsung di sini ya. Biaya langsung itu pekerja yang mengerjakan kegiatan itu. Jadi cost time solutions focus on reducing activities on the critical path. Jadi
ini fokus pada critical path. Ya, jadi fokusnya di sini critical path to shorten overall duration of the project. Jadi ini Bapak-bapak sekalian yang perlu dicanangkan begitu ya. Nah, biaya proyek kalau kita masih ingat itu ada indirect sama direct. Yang indirect itu misalnya supervisi, administrasi, konsultasi dan lain-lain. Ya. Kemudian yang bervariasi, ya, tergantung waktu. Ya. Jadi kalau waktunya bertambah, cost that vary increase with time, reducing project time directly reduce indirect cost. Jadi misalnya kalau kita sewa peralatan itu harian, dengan kita mempercepat maka proyek akan lebih pendek, jelas. Kemudian normal cost that can be assigned, jadi ada direct cost, normal cost that can be assigned directly to a specific work package or project activity. Ada biaya labor, material, equipment, and subcontractor. Kemudian crashing, jadi crashing itu mohon dipahami sebagai pemendekan. Jadi crashing itu bukan melembutkan, tidak, tapi memendekkan waktu proyek. Crashing activities increase direct cost. Jadi direct cost yang bertambah, ya, direct cost yang bertambah. Jadi bisa jadi kalau kita meng-hire tambahan orang kan beda harga misalnya, atau orang yang ada kita pekerjakan 2 kali juga harganya beda. Itu. Ada pertanyaan? Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, jadi reducing project duration to reduce project cost. Jadi kita identifikasi direct cost dulu untuk mengurangi project time. Jadi caranya ya menggali informasi, kemudian cari critical activity, dan kemudian yang terakhir hitung total cost untuk specific duration. Nah, jadi harapannya begini Bapak. Jadi kalau secara grafik begitu, ya, projectnya ini normalnya 14 hari. Ya. Secara normal misalnya, ini grafik yang umum, ya, umum kalau kita memendekkan proyek, ini normalnya 14 hari. Indirect cost itu naik sesuai dengan jumlah hari. Ya, jadi kalau kita bisa perpendek misalnya 10 hari, maka indirect cost-nya jadi sekian. Cuman direct cost-nya itu ini turun begitu, ya. Sehingga kalau artinya turun itu kalau kita bisa percepat, maka ini totalnya ini ditambah ini jadi ada tingkat titik optimum di mana jumlah direct cost itu juga bisa jumlah direct cost plus indirect cost itu bisa optimum paling rendah. Nah, nanti kita lihat prakteknya seperti apa. Nah, jadi cari direct cost, cari indirect cost, dijumlah, kemudian dibandingkan gitu ya. Ini kalau nggak ada contohnya agak sulit memahaminya ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Determining activities to shorten, jadi aktivitasnya istilahnya di sini adalah in cost per unit of time. Jadi ada istilah cost slope. Slope itu kemiringan. Jadi kalau Bapak-bapak dulu belajar gradien, ya, Y, AX plus B mungkin masih ingat
masa-masa indah matematika dulu ya. YAX plus B ini adalah cost slope. Nanti ini dipakai. Nah, asumsinya di sini ada hubungan biaya itu linear. Kemudian normal time assume low cost, efficient method to complete the activity. Jadi waktu normal itu kita asumsikan biaya rendah ya. Kalau kita pakai metode yang efisien. Kemudian crash time represent a limit, the greatest time reduction possible under realistic condition. Ya. Kemudian slope represent a constant cost per unit of time. Semua percepatan harus dilakukan dalam waktu normal dan crash time. Jadi artinya tadi kalau 14 hari maksimal, crash time-nya paling cepat 10 hari ya, di antara itu yang bisa kita lakukan. Jadi ada batasan juga Bapak-bapak bahwa memperpendek durasi itu bukan kita sulapan ya. Misalnya aktivitas A ini 5 hari, kita jadikan 0 hari, nggak mungkin. Ya, ada maksimalnya. Misalnya hanya bisa jadi 4 hari. Yang jadinya 7 hari hanya bisa jadi 3 hari. Lebih cepat dari itu tidak bisa ya. Nah ini per aktivitas. Jadi kalau kita lihat di sini per aktivitas, maka kita bisa cek, misalnya durasi normal itu adalah 10 hari. Saya ulangi, durasi normal di bawah itu 10 hari. Ini satu kegiatan. Kemudian kalau kita ingin mempercepat, maka kita bisa mempercepat sampai 5 hari. Nah ini 10 menjadi 5. Ya, 10 menjadi 5. Akan tetapi biaya normal itu mencapai 400. Nah, kalau biaya crash $800 misalnya begitu. Ya. Jadi artinya mau cepet oke, tapi perlu tambahan uang 400. Nah, pertanyaannya misalnya Pak Ardi mohon dijawab, biaya mempercepat dari 10 ke 9 jadinya berapa Pak kalau seperti itu? Atau mempercepat perharinya jadi berapa? Jadi $800 Majid. 10 ke 9 Pak. Kalau $800 ini kan 10 ke 5. Mohon dicek lagi Pak. Menjadi kurang lebih antara 400 ke 600 Majid. Ya, paling mudah adalah begini Pak. Jadi ini selisihnya berapa Pak berarti? Dari 10 ke 5. Selisih berapa Pak biayanya? Selisih 400. Nah, 400 kalau dibagi 5 berapa Pak? 20. 400 dibagi 5? 80. 80. Jadi 10 ke 9 itu butuh biaya $80 ekstra. Berarti 9 jadi 4, 80. 480. Ke 8 berarti jadi 5, 60. Itu kira-kira istilah cost of slope, YAX plus B, gradient. Ya. Nah ini, oke. Jadi ini istilahnya project management itu adalah adult ya, tidak lagi ditulis bimbingan orang tua, BO itu bimbingan orang tua, tetapi dewasa ya, film dewasa ini ya, project management. Nah ini bapak-bapak perhatikan bahwa ada beberapa kegiatan yang hanya bisa dipercepat 1 hari, ya, hanya bisa dipercepat 1 hari. Ada yang bahkan G ini tidak bisa dipercepat sama sekali. Jadi tidak selamanya aktivitas itu dengan mudah bisa kita percepat. Saya ulangi, tidak bisa semata-mata aktivitas itu bisa dengan mudah kita percepat. Gitu. Jadi ini adalah contohnya. Begitu.
Jadi ada slope. Jadi kalau misalnya 1, 20 yang A ini ya, dari waktu normal 3 menjadi 2 itu butuh tambahan $20. Artinya biaya 50 menjadi 70. Demikian halnya misalnya delta ya, dari 25 itu bisa diperpendek 4. Jadi di sini 11 menjadi 7. Ada biaya, jadi biaya perharinya 25. Kemudian kalau menjadi 7 berarti dia tambah $100. Membacanya begitu. Ya. Sama di sini yang 40 biaya slope. Slope itu biaya per hari, pemendekan per hari. Kalau 2 berarti 80 tambahannya. 80 menjadi 160. Monggo kalau ada pertanyaan dari sini dulu, Bapak. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, untuk maksimum crash time itu sudah ditentukan atau kita yang cari Pak? Kita yang cari Pak. Jadi tadi kan saya bilang kita menelusuri kemungkinannya bagaimana. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dari 4 hari menjadi 1 hari, tidak. Jadi kita lihat dulu. Jadi misalnya, nah yang paling sulit misalnya ini Pak ya, contoh pengecoran. Itu kan di dalam pengecoran ada aktivitas nunggu kering. Nah nunggu kering itu misalnya standarnya 5 hari, nah, mungkin hanya bisa kita percepat jadi 4 hari, nggak mungkin jadi 3 hari dan seterusnya. Ini contoh aja. Mudah-mudahan menjawab Pak, atau ada konfirmasi? Baik Pak, masuk Pak. Yeah. Jadi itu kira-kira Bapak sekalian. Oh iya, sorry saya lupa. Mohon diingat-ingat ini nggih. A, B, C, D, E, F, G-nya ya. Jadi kalau dihitung biaya normal itu 450. 450 dapat dari mana? 50, 80, 60, 50, 140, 70 ini. Ini itu jumlah. Oke. Nah, yang pertama, maaf, saya lupa. Jadi yang pertama itu adalah kita mengurangi lintasan kritis. Yang bisa kita kurangi pertama kali adalah yang pekerjaan pertama. Jadi di sini A. A itu bisa kita kurangi maksimal 1 hari. Berarti saya lupa ini totalnya. Oh ini ada. Jadi durasi itu kita hitung jumlahnya jadi 25 hari misalnya dengan biaya $450. A kita kurangi dari 3 menjadi 2. 2X itu maksudnya 2. Ini ditandai aja. X itu penanda aja. Jadi dari 3 menjadi 2, ini tulisannya berarti waktunya jadi 24. 24 karena nambah $20, A-nya kan 20. Maka ini direct cost-nya menjadi 470. Ini biayanya Bapak. Sebentar, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, sasaran berikutnya adalah delta. D, delta, ini kita bisa perpendek sampai 4 hari. Kenapa kok D, kok bukan B? Ya, jadi setelah A itu, kalau Bapak-Bapak lihat lintasan kritisnya adalah A, D, F, G. Berarti delta kita dulukan. Ya, delta kita dulukan. 11 itu bisa dikurangi sampai 4 hari, tetapi dalam hal ini itu kita nguranginya 1 hari 1 hari. Oke, 1 hari 1 hari. Maaf ini tulisannya masih 2X, mestinya 10X ya, 10. Jadi ketika kita kurangi menjadi 10, maka biayanya bertambah karena D-nya 25,
470 tadi tambah 25 jadi 495 ya. Nah, Bapak-bapak, yang repot itu adalah ketika crashing project time seperti ini itu kita harus memperbarui atau cek kembali lintasan kritis. Nah, kalau seperti ini ketika D menjadi 10, A menjadi 2, lintasan kritisnya ada 2, ada tambahan C. Ya, jadi lewat jalur ini sama, lewat jalur ini sama, menghasilkan durasi 23. Ya. Tapi ingat Bapak-bapak, dengan tambahan $45 tadi kita sudah mengurangi durasi 2 hari. Ya, dari 25 menjadi 23. Nah, oke, silakan. Kami izin mohon diulang dari yang tadi, izin dari yang yang awal time-nya jadi 24, izin. Kenapa Pak? Jadi 24? Itu awalnya kan time-nya 25. Iya. Itu jadi 24 itu apa karena yang di slide sebelumnya itu A-nya 1 kali itu, izin? Itu bagaimana? A-nya 3, Pak. Awalnya A-nya 3, Pak ini. Ya. A-nya 3, kalau dihitung, ya nanti monggo dicoba dihitung. Kalau dihitung 25, Pak. Begitu A-nya jadi 2, 25 sebetulnya itu secara dari otomatis karena gini. Yang sebelumnya ini, Pak. 20. Berarti A-nya yang 20 itu. 25 itu kalau Bapak-bapak hitung langsung, Pak. Jadi misalnya ini mestinya ini pakai yang kemarin, Pak, network diagram AOA AON. Masih ingat ya, Pak? Masih ingat ya. Ya. Maksud kami ya, jadi 25 ini itu dari angka apa itu, Jin? Waktunya atau bukan? Waktu totalan atau dari waktu. Iya, waktu total, Pak. Bisa dilihat dari yang soalnya atau bagaimana, Jin? Oh, ini dihitung, Pak. Jadi ini data dari soal. Dihitung, Pak. Seperti yang biasanya. 25 itu, Jin. Iya. Jadi kalau Bapak-bapak hitung ini pakai activity on node ya. Jadi kalau kita pakai on node itu kan kita hitung 3, 6, 9, 9, 17 tambah 6, 25 dari 3, 6, 9, 17. Oh, 23 yang atas. Tapi kalau lewat A, D, F, G ini 25 kalau salah. 3, 14, 19, 25. Oke, betul. Itu Pak. Jadi kita hitung dulu. Oke. Ya, berarti totalan A itu maksudnya time-nya itu 25 itu dari penjumlahan hari, misalnya hari dari lintasan kritis itu, misalnya A, D, F, G gitu, misalnya. Iya. Jadi menghitungnya seperti kemarin AON, Pak. Ya, lalu, Jin. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi kita sampai ke sini, Pak. Oh, nggih, matur nuwun. Jadi tadi kita sampai ke sini, nggih. Jadi cost duration trade off-nya di sini karena sebentar. Tadi sudah D. Nah, kita lihat di sini. Bapak-bapak, di sini ada pilihan sebetulnya antara C dan F. Saya ulangi, antara C dan F. C dan F, kita lihat datanya dulu. Maaf bolak-balik. C bisa dipendek sehari, F bisa dipendek sehari. Sama-sama biayanya 30. Ya, C dan F sama-sama biayanya 30. Nah, sama-sama biayanya 30. Pertanyaan saya, kok yang dipilih F bukan C? Monggo silakan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, karena durasinya lebih cepat yang F-nya, 5 hari.
Jadi dikurangi jadi 4, kalau 10 dikurangi jadi 9, kemudian. Oke, ya. Bisa begitu, tetapi juga bisa kan sama-sama memperpendek sehari. Sebetulnya either baik C ataupun F sebetulnya tidak masalah begitu, tidak masalah. Tapi ya kita lihat, mungkin salah satu alasan tadi benar ya. Jadi F itu durasinya lebih cepat. Nah, ketika F itu dipercepat, sebentar, F itu dipercepat sehari. Nah, ini yang agak repot. Jadi tadi kan 495. Ini maaf harus bolak-balik ya. 495, kalau F-nya dipercepat kan tambah 30, berarti 525. Nah, ini kita lihat. Jadi ternyata kalau mudah-mudahan betul ya, F-nya dipercepat maka waktunya itu menjadi 22 hari. 22 hari. Nah, di sini ada perubahan jadi merah semua. Ya, semuanya kritis. Jadi setelah F itu kita bisa mempercepat yang mana saja sebetulnya. Ya. Jadi apa yang kita percepat? Nah, ini ternyata kita boleh mempercepat 3. Karena apa kok 3? Karena CDE itu lintasan kritis semua. Ya, CDE lintasan kritis. Kenapa kok enggak BFG? Ya, kok enggak BFG? Saya ulangi. B itu bisa dipercepat 2 hari, F hanya 1, G tidak bisa. Ya, B 2 hari. Sebetulnya ada pilihan B, tetapi B itu kita abaikan karena mengurangi B itu tidak akan sama dengan mengurangi CDE. Ya. Waduh, kenapa lagi Pak? B sama CDE. Kita lihat B sama CDE. Nah, monggo dilihat datanya. C itu 30, D 25, E 30. Padahal kalau dijumlah ya berapa ini? 85 ya. B-nya 40. Monggo silakan ada yang bisa mencermati kenapa kok kita pilih CDE. Bukan B, G jelas tidak bisa ya. F tadi sudah habis tabungannya karena 1. Kenapa kok B tidak, kok CDE? Silakan. Jawab Din, kalau Ya, B mengurangi 1 butuh biaya 40, sehingga padahal kalau yang CDE bisa ngurangin 3 hari dengan biaya berapa Pak? Tadi sesuai data yang kalau kita mengurangkan 1 hari di B butuh biaya $40, sementara dengan mengurangkan 1 hari masing-masing di CDE itu biayanya lebih murah. Oke, kita lihat nih hitungannya. CDE jadinya 610. Sebetulnya lebih mahal, Pak. Ini dari mengurangi hanya 1 hari bersamaan ini. Jadi 22 ke 21. Monggo mungkin ada yang bisa membantu lagi. Kenapa kira-kira kok beta tidak dipilih? Sambil kita lihat ke belakang, B sebetulnya belum diperpendek. Ya, B belum pernah diperpendek. Nah, ini ada teka-teki ini. Kenapa kok kita pilih B? Ini. Monggo. Ya, Bapak, itu memperpendek itu kita apa untuk estimasi kita sendiri atau harus memperpendeknya lewat sini lewat situ? Gimana Pak? Memperpendeknya harus lewat. Kita menentukan lintasan kritisnya itu dari mana, Jen? Kami masih bingung soalnya kalau yang kemarin yang kami kerjakan soal itu kan kami mudah Jen tahu kalau lintasan kritis itu tidak bisa lewat dari yang lebih gitu, Jen. Oh iya ya.
Kalau di sini kan kami bingungnya lintasan kritisnya itu yang bagaimana, Mas? Kok berubah? Dari Ya. tadi mengurangi itu kami apa ini apa sesuai hati nurani kita mengurangi ini, mengurangi itu atau bagaimana? Oh, enggak, Pak. Jadi begini, setiap pengurangan itu kita hitung ulang, Pak. Kita hitung ulang AOA-nya. Jadi supaya kita tahu lintasan kritisnya berubah lagi enggak. Itu kuncinya, Pak. Jadi dari tadi begini, ini 3 menjadi 2. Maka kita hitung lagi total waktunya. Nah, total waktunya kita hitung lagi sehingga ketemu mana lintasan kritis. Sampai di sini itu kita hitung lagi AON ini kita hitung lagi ternyata hasilnya 23. Nah, lintasan kritisnya ternyata ada 2. Jadi lintasan kritis itu boleh lebih dari 1. Ya. Sampai di sini itu kita hitung lagi dengan F itu 4, ternyata lintasan kritisnya adalah 22. Nah, sampai di sini itu kita hitung juga dengan mengurangi B CDE masing-masing 1 itu lintasan lintasan kritisnya menjadi 3. Itu Pak jawabannya. Jadi setiap ada perubahan itu kita hitung ulang. Perubahan pemendekan 1 per 1 tadi Pak. Itu kita hitung ulang. Apakah bisa dipahami atau gimana Pak? Mungkin Bapak dosen, Yes. menyangkut pertanyaan tadi, kenapa tidak dipilih B? Apakah kalau misalnya dipilih B, dikurangin itu akan merubah lintasan kritisnya, mungkin? Ya bisa jadi. Ya, jadi saya belum sempat menghitung kalau B dikurangi ini. Bisa jadi merubah lintasan kritis. Tapi itu enggak apa-apa Pak, merubah lintasan kritis. Tujuan kita kan hanya mengurangi waktu saja. Siap, maka dari itu kenapa tidak dipilih B? Mungkin karena apabila B dipilih, sehingga lintasan kritisnya akan kembali ke awal. Kan untuk sekarang ini, lintasan kritisnya semuanya menjadi lintasan kritis. Karena semuanya akhirnya kan 22. Iya. Bisa juga, ya, bisa juga. Betul. Siap. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Jadi, Bapak-bapak sekalian, memperpendek lintasan kritis ini sama dengan kemarin soal nomor berapa nih? Nomor 2 ya, yang AON itu. Nomor 2 nih. Siap, nomor 2 Bapak dosen. Nomor 2 ya. Jadi kalau ini soalnya keluar di UAS itu sama dengan mengerjakan nomor 2 tapi berkali-kali, Pak. Jadi ini step 1, step kedua, ini kan pertama, ya, terus kedua. Jadi Bapak ngitung dulu ini AON-nya, terus berubah jadi ini dihitung lagi. Jadi tidak bisa serta-merta, berkurang 1, enggak, karena kita harus cek ke semuanya. Kemudian ini yang ketiga kita hitung lagi. Yang keempat, jadi sama dengan sampai di sini, 4 kali mengerjakan soal nomor 2. Jadi cobaannya semakin berat ini. Oke, silakan. Terkait pertanyaan tadi, mengapa kita mengurangi CDE daripada B? Semisal kita mengurangi B menjadi 4, memang jalur itu akan menjadi lebih cepat. Namun untuk menjalankan yang G harus menunggu E dan F. Jalur yang di atas itu lebih cepat, namun jalur yang di bawah tetap sama. Artinya untuk mengerjakan G harus menunggu yang F juga. Makanya akan lebih efektif apabila kita mengurangi CDE. Ya betul, saya teringat sekarang. Ya betul Pak, itu alasan utamanya. Kenapa kok kita memilih CDE. Jadi Bapak-bapak, ini sama dengan mengerjakan soal nomor 2 tambah 3 kali.
Karena Bapak ngitung kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali ini kalau saya jadikan soal UAS berarti tambahan waktunya harus berkali-kali lipat karena Bapak harus menghitung ulang. Cuman kalau Bapak kemarin sudah menyelesaikan UTS dengan baik, ya dugaan saya. Hitung yang seperti ini cuman butuh waktu 1 menit lah. Nah, kalau ada pemendekan 8 kali berarti butuh 8 menit aja. Kan sudah canggih. Sudah ini. Nah, ini contoh saja. Nggih, betul, Pak. Jadi kalau kita pendekkan B tetap kita nunggu CDE sebetulnya. Ya. Jadi ini paling repot karena tiga kegiatan langsung, dan ini tambahan biayanya adalah 85, 30, 25, 30. Jadi totalnya 610. Bentar. Oh ya. Nah, ini ternyata langkah terakhir Bapak, karena sudah tidak bisa jadi setelah ini itu kita cari lagi lintasan kritisnya ini, misalnya B dipendekkan, bisa nggak jadi 20? Ya, ini jalan ceritanya begitu Bapak. Cuman tidak ditulis di PowerPoint-nya, jadi langsung. Nah, seperti ini. Di bukunya pun tidak ditulis, di bukunya berhenti sampai di sini terus langsung summary data. Ya. Artinya di balik ini angka 21 itu menjadi angka terakhir. Kenapa? Karena kita sudah tidak mungkin lagi memperpendek yang lain. Ya, walaupun artinya tidak mungkin diperpendek itu, misalnya B6 jadi 5, itu tetap ininya 21. Kemudian E jadi 6, tetap totalnya 21. Jadi 21 ini sudah paling mentok begitu nih. Jadi ini. Ada pertanyaan lagi Bapak sekalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Terlalu mudah nggih? Bapak dosen, berarti Ya, ini begini ya, mencari waktu tercepat dari tiga lintasan itu harus dicari waktu tercepatnya yang sama gitu begini. Iya, artinya waktu tercepat itu intinya begini Pak, kita ingin memperpendek waktu. Tapi kalau dengan merubah itu waktunya tetap, kita hitung lagi pakai AON, maka kita sudah berhenti Pak. Nah, jadi istilahnya kalau algoritma itu iterasi. Jadi iterasi akan berhenti kalau kita sudah nyari, sudah mentok, sudah tidak bisa diperpendek lagi. Waktu totalnya maksudnya. Dari 3 jalur itu harus sama mungkin berarti? Enggak harus sama Pak. Jadi intinya begini Pak, ini Pak kuncinya. Durasinya 21. Kalau misalnya 6 kita jadikan 5, kita hitung lagi Pak AON-nya. Kalau misalnya jadi 5 itu bisa 20, maka B kita perpendek. Tapi kalau jadi 5 tetap 21, ini jadi 6 tetap 21 dan sebagainya, maka kita nggak jadi memperpendek. Jadi batasannya waktu sama bagaimana tadi maksimal bisa diperpendek. Itu Pak kira-kira. Jadi iterasinya berhenti, ya memang ini agak complicated ya. Jadi di Microsoft Project sebetulnya ada menunya. Jadi crashing itu bisa day by day atau sekaligus. Cuman pengalaman saya ini ya, crashing dengan Microsoft Project kita tidak bisa menelusuri satu persatu. Ya, jadi mungkin Bapak-bapak nanti bisa mencoba di Microsoft Project bagaimana kita bisa mempercepat atau crashing time. Nah, nanti menelusurinya itu datanya kita perlu simak ya. Jadi dipercepat sehari jadi gini dan seterusnya. Sebetulnya ini bisa di Microsoft Project.
Cuman mohon maaf saya tidak bisa memberikan bayangan karena sampai saat ini pun saya belum menemukan di Microsoft Project itu detail tahapannya crashing function, menu crash project-nya itu belum saya temukan. Saya masih seneng yang manual begini. Cuman kalau pekerjaannya banyak ya capek ini ya pasti. Gitu. Oke. Jadi ini Bapak-Bapak ada berapa step tadi ya? Jadi kalau kita hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, padahal 7 kegiatan saja. Apalagi Bapak bisa bayangkan kalau kegiatannya 10, 12, 14, nah ini lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ini cukup membuat pusing. Ini padahal contoh soal Pak ya. Apalagi kalau soal sebenarnya. Nah ini nanti lebih menantang lagi. Saya harapkan Bapak bisa mencoba ya. Terus lihat kuncinya lagi di contoh soal. Jangan khawatir percobaan pertama biasanya salah, nggak apa-apa. Saya dulu 3-4 kali salah, terus baru benar yang keempat. Tapi besoknya coba lagi, salah lagi. Oke, silakan Pak. Ya mohon maaf, ini Mjin, kalau seandainya B-nya dikurangi Mjin, B-nya kan itu belum dipercepat Mjin. Maksudnya tadi di soal kan B masih utuh. Masih utuh, betul Pak. Kalau dikurangi ada efeknya nggak Mjin ya? Apa enggak? Mohon ini Mjin, penjelasan Mjin. Kami tadi berpikir B-nya kalau dikurangi kan berarti jalur A, B, E, G kan berkurang. Lebih cepat sekali, siap. Dari jalur yang di bawah itu. Tapi jalur yang di bawah kan tetap lama Pak, tetap 21. Kita hitung Pak. Jadi ini A-nya 2, 6 berarti kan 8. 8 tambah 7, 15 tambah 6, 21 nggih. Kalau B-nya 5 itu kan 20. 20 ya. Tapi kita hitung ADFG Pak. 2, 9, 11. 11 tambah 5, 6. 21. Ya. Jadi tetap durasinya totalnya 21. Seandainya kita percepat B. Ya, makanya kami bingungnya gini mungkin Bapak. Kalau lintasan A, B, E, G lebih cepat, berarti kan kita bisa memulai pekerjaan atau ini kan dari lintasan A, B, E, G. Kami bingungnya di situ mungkin. Apa ini dibuat semuanya bisa dilalui A, C, F, G, A, D, F, G, A, B, E, G harus sama gitu mungkin. Atau gimana mungkin? Bukan bisa dilalui Pak, tapi semuanya kan harus dikerjakan Pak. Oh siap. Jadi ya semuanya kan harus dikerjakan. Jadi ini seolah-olah Pak. Jadi caranya memahaminya adalah seolah-olah soal nomor 2 itu kita ganti angkanya, maka durasinya jadi berapa? Nah itu. Jadi kata kuncinya tadi durasi. Meskipun kita kurangi 1, 2, tetapi kalau durasi totalnya tetap 21, maka ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Pak maksudnya. Jadi walaupun ABEG itu kita saving 1 hari, tapi kan yang kita kejar selesainya proyek, bukan individual kegiatannya. Oh siap Jun. Randu Jun siap. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian yang kita kejar adalah bukan diskon apa tadi, bonus ya, bonus kalau kita selesai. Jadi kan tidak bisa begini, misalnya kita punya proyek rumah, bos ini ngecatnya lebih cepat loh, tapi serah terimanya kok tetap sebulan, ya kan tidak ada pengaruhnya di sana. Oke, nah di sini mungkin supaya ya bapak-bapak bisa mancep ya, ini bagian hampir terakhir ya. Jadi kita hitung lagi tadi, bukan dihitung, kita tabelkan. Tadi kan 25, 450, pas 24, 470, pas 23, 495 sampai 610 ya. Nah, indirect cost-nya itu ternyata per hari
per hari crashing atau percepatan itu berkurang 50. Ya, datanya begitu. Maaf, ini dari data, ya. Jadi perharinya bisa berkurang berapa indirect cost-nya. Maka di sini total cost-nya adalah direct cost ditambah dengan indirect cost. Nah ini Pak. Jadi di jumlah ini memenuhi kaidah gambar tadi. Ya kan ada slope-nya yang slope. Ada miringnya tadi yang terbawah di periode tertentu. Jadi total cost yang paling menguntungkan itu yang ini 77522. Walaupun tadi hitungan kita itu kan bisa sampai 21, 610 ya. Tapi yang paling menguntungkan ini yang durasi 22. Maka kita buat jadi dari kunci ini maka kita pilih yang 22. Mana tadi 22? Nah, yang ini yang kita pilih. Ya, ini yang kita pilih. Karena data ini 22. Gitu, Bapak-bapak sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalau kita grafikkan, nah ini. Jadi grafiknya begini. Jadi ini grafik yang jadi kalau tadi kan titik terbawahnya di posisi yang agak terakhir, agak dekat durasi. Jadi membacanya begini Bapak, ini kan durasinya lebih panjang, itu justru awal. Kan tadi kita pendek satu begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tak coba oret-oret gitu. Jadi izin Pak. Iya silakan. Kalau misalkan nanti di soalnya untuk waktu kritis pengurangan kritisnya bisa ya diketahui atau kita tentang sendiri? Lintasan kritisnya di bapak-bapak yang menghitung sendiri. Pengurangannya tuh? Bapak-bapak sendiri. Oh. Jadi di soal itu disediakan data ini Pak. Mungkin saya kembali ke jadi datanya itu hanya ini Pak dan ini. Maksud kami crash time-nya Pak, crash time. Oh ini diketahui, crash time-nya diketahui ya kalau soal. Iya Pak. Tapi kalau prakteknya Pak Brian, prakteknya itu kita menganalisa sendiri sebagai Pimpro. Kalau prakteknya, ya. Kalau di soal ini kita berikan, saya berikan soal. Ya Pak. Ya. Jadi network diagramnya saya berikan, ini saya berikan. Atau kalau saya agak ingin mencobai bapak-bapak sekalian, ya melebihi kemampuan bapak-bapak, ya hanya saya berikan yang tabel kemarin seperti soal nomor 2 dan ini dan tabel ini. Nah, jadi ininya tidak saya berikan. Itu kalau saya ingin mencobai lebih, tapi pasti nanti sudah pusing duluan ya. Jadi saya berikan ini supaya pusingnya agak berkurang sedikit gitu. Jadi 2 ini yang saya berikan. Ya. Sebetulnya sense-nya itu adalah sense bukan hanya menghitung. Jadi menghitung itu salah satu cobaan saja Bapak. Tapi menganalisanya itu lebih kita tekankan. Sebagai Pimpro itu kita bisa melihat, oh kalau diperpendek ini nggak ngefek, kalau diperpendek ini nggak ngefek, dan seterusnya. Itu Pak Brian ini, insight yang kita berikan. Monggo kalau ada komentar atau pertanyaan lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak masih seger ya. Nanti wah ini puasa hari pertama sudah diberi hitung-hitungan yang repeat ya, berkali-kali repeat until elek ini ya. Banyak pahalanya Pak, banyak coba. Banyak pahalanya ya. Begini, ini kata yang sepuh-sepuh ya, kata yang senior. Kalau kita masih engage dengan hitung-hitungan, itu mengurangi penurunan daya ingat, mengurangi pikun ya. Jadi
Ya kalau kita masih bisa catch $775 jadi 800 itu memori kita masih fresh lah. Artinya nanti wajahnya bapak-bapak itu umur 60 masih tampak 17 tahun gitu ya. Kalau hitung-hitungannya masih jos ya ini. Oke. Jadi izin Bapak dosen. Iya, silakan. Yang tadi indirect speak itu yang memang sudah ada datanya ya. Tadi kan betul, iya ada datanya. Berarti kita tidak perlu mencari lagi dan mengurangi 50 memang sudah dari sananya mungkin. Sudah ada datanya. Betul. Ini tadi informasinya belum saya sampaikan, Pak. Betul. Siap, kalau per hari 50 kita sampaikan, kalau per hari indirect cost-nya menghemat 50. Betul. Siap, terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Monggo ada pertanyaan lagi Bapak. Jadi masa perhitungan kita sudah lewat ini ya. Kita masuk masa IDA ini ya. Sudah lewat perhitungan. Jadi fase menganalisisnya ya. Nah ini practical consideration-nya. Jadi hati-hati Bapak ketika di dalam praktikal ya. Praktikal nanti bisa jadi bahwa kita tidak tidak menemui hal yang seindah yang kita bayangkan, karena pemendekan ini adalah linearity assumption ya. Jadi biasanya itu saya pakai ngapunten nggih, zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin beda. Zaman dulu ketika pengurusan SIM ini gimana kalau biaya normal? Oh, biaya normal selesainya 2 minggu Pak. Terus kita kan negosiasi ini ya. Kalau seminggu gimana? Ya seminggu jadi 2 kali lah Pak. Ya, misalnya 100.000 jadi 200.000. Ya. Tapi ada ini pilihan. Kalau mau bayar 1 juta besok jadi. Nah ini contoh crashing time ya. Tapi nggak bagus ya. Maksudnya contoh yang kurang pas lah. Tapi itu bisa dihitung Bapak. Ini harganya beneran cocok apa enggak ya? Ya sama dengan kalau Bapak dapat tukang ya. Ini dan kalau 10 hari sekian, kalau 9 hari sekian. Nah, Bapak bisa hitung crashing time ini. Ya, ini untuk ngetes bener enggaknya hitungannya tukang. Nah, ini. Jadi bisa jadi begitu. Tuh, ini kok aneh, pemendekannya nggak seberapa tapi biayanya kok. Jadi contohnya begini, ini mudah-mudahan ini semua bisa dipahami. Ada asumsi linear, kemudian pilihan aktivitas yang harus di-crash itu harus dicek ulang, time reduction decision and sensitivity itu diperlukan. Jadi contoh begini Pak, kalau misalnya, saya belum gambar. Bentar. Kalau misalnya, misalnya tukang kita bilang 30 hari itu biayanya katakanlah 20 juta. Kalau mau cepat 25 hari, coretan saya terlihat ya Bapak ya? Lihat Pak. Oke. 25 hari, saya sambil berhitung ini ya, itu 30 juta. Nah, kemudian kalau dibuat 20 hari, maka biayanya, kata tukangnya ini ya, tukangnya bilang 32 juta. Ini tebakan Bapak-bapak. Bapak-bapak pilih yang mana? Ini ya, pilih yang mana? Tadi kan sudah bisa menghitung slope ya, artinya biaya per hari tadi. Yang ini hari, ini biaya. Monggo silakan tebak-tebakan ini Bapak. Tebak-tebakan ringan ini, tebak-tebakan ringan. Tergantung budget Pak. Tergantung budget. Kalau bapak-bapak punya duit 50 juta Pak misalnya, ya saya tambah ini klausulnya. Kalau punya duit 50 juta, milih mana? Alasannya apa ini?
Masih ingat tadi cost per hari nah, Bapak bisa ngitung dari situ. Monggo coba dihitung. Biaya pemendekan per hari. Nah. Saya berikan clue. Kalau tukangnya nawarin seperti ini, tukangnya nggak belajar main pro, nggak belajar crashing time. Ya. Bapak kan sudah ini ya. Monggo, itu clue dari saya. Kalau tukangnya begini, itu tidak belajar crashing time. Siap, 20 hari mungkin, Bapak. Kenapa Pak 20 hari? Betul jawabannya, kok milih 20 hari? Karena untuk 25 hari 30 juta dan 20 hari 32 juta, itu 5 hari selisihnya hanya 2 juta mungkin. Jadi kami pilih yang 20 hari 32 juta. Betul Pak. Jadi kalau kita punya duit, let's say 50 juta, ya, daripada milih 25 hari, ke 25 hari kan nambahnya 10 juta. Ya. Nah ini tukangnya mestinya ini ya. Mestinya tukangnya nulisnya berapa Pak kalau 20 hari Pak? Mestinya. Siap, 35 mungkin. Betul. Iya. Jadi tukangnya mestinya nulisnya itu 35 juta. Ya. Tuh. Kalau dia belajar crashing time. Ya. Jadi bapak-bapak, nah ini bedanya tukang dengan kita. Ya, kita kan rodok ngitung. Ya. Cuman kita kalau nata bata 5 aja pasti miring semua. Ya. Saya misalnya noto botol 5 miring ini ya. Jadi perbedaannya. Cuman dalam segi hitungan kita lebih lebih masuk lah. Oke. Terima kasih menjawab pertanyaan ringan ini pagi hari ini. Saya yakin nanti ketika mencoba pasti banyak halangan begitu nih. Tapi sama seperti kemarin, sifat ujian itu kan setiap orang berbeda. Maksudnya soalnya. Jadi kalau nyocokkan dengan sebelahnya juga sama-sama nggak tahu ini yang benar yang mana. Jadi kita anggap asumsinya benar semua gitu. Saya pun kalau ngoreksi yang penting jalurnya benar, jawabannya benar loh, podo ae lah. Ya, yang penting caranya itu runtut ya. Ujungnya salah-salah sedikit enggak apa-apa ya. Jadi yang penting Bapak-bapak memahami filosofisnya dari manajemen proyek ini seperti apa. Itu yang penting nanti Bapak-bapak praktekkan untuk ketika sudah berdinas kembali ya, bahwa banyak hal di dalam manajemen proyek, terutama ya mungkin kalau Bapak-bapak proyeknya kan ngambil kapal, kemudian ada mungkin membangun sesuatu ya, taruhlah seperti patung Yalesveva Jaya Mahe, kemudian museum, macam-macam. Jadi artinya ketika Bapak-bapak yang memberikan tender pun Bapak bisa berhitung ini ya dengan pemasok kita atau yang mengerjakan tender kita. Loh ini kalau dipercepat gimana? Nah, ini ya. Jadi misalnya bagi kita sendiri kalau dapat yang memberikan tender itu kan kalau selesai lebih cepat kita lebih senang, kita lebih bangga. Ya, maka kita punya negosiasi nih. Kalau saya punya uang segini, kalau dipercepat jadi gimana? Asal negosiasinya bisa cermat seperti berdasarkan tukang ini. Ya. Nah nanti ya harus hati-hati juga. Tukang ini jangan-jangan salah hitung ini ya. Nah, contoh. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak. Ini slide terakhir mestinya. Jadi, so what if cost not time is the issue? Jadi kalau selain waktu itu ada tadi skopnya diperkecil, skop itu budget, oh maaf, kok saya ke stop share screen. Jadi skop itu adalah kalau di segitiga itu quality Bapak-bapak.
Saya ulangi, scope kalau di segitiga manajemen proyek itu kan kemarin kita belajar on budget. Jadi proyek yang bagus itu anggaran sesuai. Ya. Lebih sedikit lebih bagus sih, ya anggaran sesuai. Kemudian time, waktunya sesuai, tepat waktu dan kualitasnya sesuai dengan spesifikasi. Jadi scope itu adalah Q. Nah, bisa jadi owner yang ngasih tender itu mengambil responsibility lebih banyak. Kasarannya begini, belum selesai nih bos, jadi belum bangunannya belum disil. Pemiliknya gini, udah nanti yang ngerjakan silnya aku aja. Nah misalnya begitu. Jadi sebagian responsibility diambil. Outsourcing project activities or even the entire project. Jadi outsourcing itu kita melibatkan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini lebih lebih kepada ya kita bisa switch ke yang lain begitu ya, kita lift, kita tinggalkan untuk anu. Kemudian ada masalah brainstorming, gimana caranya. Jadi durasinya tetap ya tidak harus crashing, tapi kita melakukan penghematan. Jadi mungkin kalau bahasa saya ini adalah alternative line. Ini adalah alternative line. Brainstorming cost saving adalah alternatif lain. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak. Ya. Oke, jadi ini benar slide terakhir. Crashing durasi itu tadi asumsinya adalah linear. Pada di dunia nyata itu tidak semuanya linear. Ya. Mungkin hitungan tukang tadi dari 30 ke 32 itu bisa jadi salah. Bisa jadi salah sehingga tidak lagi 32, bisa jadi diperpendek. Jadi bisa begini Bapak. Kalau kita hitung beneran, tadi kan tukang 25, 30, 32. Bisa jadi 25, 30, 50. Bisa jadi begitu. Karena semuanya serba kesusu. Ya, semuanya serba buru-buru. Nah, buru-buru itu bisa jadi lipatnya bisa berkali-kali lipat gitu. Jadi taruhlah misal ini ya. Ini angan-angan saya aja. Mobil itu bisa twice faster kalau kita isi bahan bakar pesawat. Saya lupa bahan bakar pesawat itu apa? Kerosin ya, saya lupa. Aftur ya. Wah. Jadi mobil itu misalnya speedometernya maksimal 200 gitu. Bisa jadi 400. Ya ini bayangan saya saja Pak. Ya saya juga nggak berani nyoba juga. Kalau saya punya mobil tak kasih aftur ya nggak berani nyoba. Jelas beda ini. Tapi mungkin Bapak masih ingat dulu. Mudah-mudahan Bapak masih mengalami ya minyak tanah itu sebetulnya bagus sekali refinery-nya. Jadi di atas saya lupa di atas bensin malah. Jadi wah itu bersih ya, minyak tanah itu bersih. Yang pada akhirnya kita akan ganti ke gas LPG ini ya, yang sebetulnya emisinya lebih kotor daripada minyak tanah sebetulnya. Cuman lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi di ilmu advanced technology itu LPG itu efisiensinya gede, efisiensinya bagus. Jadi panasnya itu lebih fokus ke panci kita. Jadi monggo boleh dirasakan kalau kita ngerebus air pakai minyak tanah di radius 1 meter kan kerasa panasnya. Kalau LPG kan baru agak dekat sekitar 20 cm begitu ya. Nah itu maknanya Bapak-Bapak lebih hemat, lebih efisien karena panasnya lebih ngumpul. Apa hubungannya sama crashing time Pak? Tidak ada ya, ini hanya intermezzo saja ya. Jadi nanti kalau Bapak pakai microwave lebih fokus lagi ya.
Jadi kalau microwave itu kan Bapak pegang cangkirnya itu kan nggak kerasa panas, karena panasnya hanya di dalam aja. Jadi itu energi efisiensi. Jadi itu Bapak yang bisa kami sampaikan, bisa saya sampaikan untuk crashing time. Saya kepengen mengumumkan nilai UTS, tetapi berkasnya belum di saya. Jadi Bapak tenang, masih bisa berdoa ini. Wah, masih bisa berdoa lebih kencang lagi supaya tulisannya tiba-tiba berubah ini ya. Oke. Baik, bolehkah kuliahnya diakhiri Bapak-bapak sekalian? Siap, boleh Bapak. Yes, terima kasih banyak. Sukses selalu dan tetap sehat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang tidak ya tetap seger ya. Jadi Bapak supaya sehat semua. Jangan lupa kalau yang tidak berdinas dilarang mudik ya. Ini ya saya jadi sedih nih Lebaran nggak boleh mudik, padahal ya mudiknya jauh-jauhan misalnya di jadwal pun saya bersedia ini ya. Pulang kampung Pak, nggak mudik Pak, pulang kampung. Oh pulang kampung ya. Kalau saya perjalanan gitu ya, cuman perjalanan dengan moda transportasi apapun dilarang ya sudah. Oh jalan kaki mungkin boleh ya ini. Wah iya itu Pak, bersepeda Pak, bersepeda. Ya, ya yang penting tetap sehat Bapak, tetap ceria, semangat ya, bahagia selalu bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Siap. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.